Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacita bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam minggu biasa yang ke-24 ini, kita mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 15. Yesus berada di suatu tempat di Galilea menuju selatan ke Yerusalem. Tetapi Yesus berjalan perlahan karena Yesus sedang mengajar di berbagai kota dan desa. Yesus telah berselisih dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, khususnya setelah Yesus menyembuhkan seorang pria pada hari Sabat. Yesus menegur orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dengan perumpamaan yang mengungkapkan kesombongan mereka. Orang banyak sekali lagi mengikuti Yesus. Yesus telah menantang mereka tentang apa artinya mengikutinya sebagai murid. Yesus ingin mereka mempertimbangkan dengan hati-hati sehingga mereka tidak akan kembali atau mengeluh begitu mereka mulai mengikutinya. Mereka harus rela menyerahkan harta bendanya, keluarga, bahkan hidup mereka sendiri. Konsekuensi untuk mengikuti Yesus bergantung pada dua faktor. Pertama, apakah hidup duniawi di sini dan sekarang lebih penting atau masa depan hidup kekal lebih penting bagi kita? Dan yang kedua, apakah kita percaya bahwa kita ada untuk melayani diri sendiri atau apakah kita ada untuk melayani Tuhan yang menciptakan dan menopang hidup kita? Saudara-saudari terkasih, tadi kita dengarkan dalam Injil, semua pemungut cukai dan orang berdosa datang mendekati Yesus untuk mendengarkannya. Baik orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat mulai menggerutu dengan mengatakan, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan yang kita dengarkan tadi kepada mereka. Penting untuk mencatat beberapa poin di sini untuk memahami apa yang akan Yesus ajarkan dalam 3 perumpamaan tadi. Pertama, ajaran Yesus telah menarik perhatian para pemungut cukai dan orang berdosa. Pengumpulan pajak sangat dibenci. Selain fakta bahwa kebanyakan orang tidak suka membayar pajak, pemungut cukai atau pajak dianggap pencuri karena mereka sering ditagih berlebihan dan membuat diri mereka kaya. Tetapi yang lebih buruk adalah kenyataan bahwa para pemungut pajak adalah orang-orang Yahudi yang memungut pajak untuk bangsa Roma. Karena itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Orang berdosa
seperti yang digunakan dalam Injil hari ini adalah istilah luas yang digunakan untuk menyebut semua jenis orang yang hidupnya bertentangan dengan hukum Musa. Hal ini akan mencakup semua yang hidup dengan cara yang tidak bermoral dan mereka yang tidak beragama. Saudara-saudari terkasih, akan ada pelbagai alasan mengapa pemungut cukai dan orang berdosa tertarik untuk mendengarkan Yesus. Tidak diragukan lagi beberapa orang datang karena mereka mendengar tentang Yesus yang menegur para pemimpin agama, dan hal itu akan membuat mereka senang. Tentu saja beberapa hanya ingin tahu tentang Yesus dan bergabung dengan orang banyak untuk mendengarkan Yesus. Juga tidak ada keraguan bahwa beberapa orang datang karena mereka menemukan harapan dalam apa yang Yesus ajarkan. Kedua, orang-orang Farisi menggerutu tentang Yesus yang menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Mereka mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan cara yang tegas dengan keluhan mereka. Mereka telah melakukan ini sebelumnya. Dalam Lukas bab 5 ayat 30, kita menemukan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menggerutu pada murid-murid Yesus dan mempertanyakan mengapa dia makan dan minum dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam Lukas bab 7 ayat 34, Yesus berkomentar bahwa orang-orang Farisi menuduh dirinya sebagai orang yang rakus dan pemabuk karena dia adalah teman pemungut cukai dan orang berdosa. Orang-orang Farisi membanggakan diri karena menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Itulah sebabnya seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan bersamanya terkejut ketika Yesus membiarkan seorang wanita yang dikenal sebagai orang berdosa membasuh kakinya dan mengurapi dengan minyak wangi. Dalam Lukas bab 7 ayat 39 mencatat bahwa orang Farisi itu berkata kepada dirinya sendiri, jika orang ini adalah seorang nabi, dia akan tahu siapa dan orang macam apa wanita itu yang menyentuhnya, bahwa dia adalah orang berdosa. Dengan harapan bahwa jika Yesus tahu, maka dia tidak akan membiarkan wanita itu menyentuhnya. Saudara-saudari, kita mendapatkan wawasan tentang seberapa kuat ide ini dalam budaya waktu itu dari komentar Petrus dalam Kisah Rasul bab 10 ayat 28, ketika dia bertemu dengan Kornelius yang berkata, kamu sendiri tahu betapa tidak sahnya bagi seorang Yahudi bergaul dengan orang asing. Namun Allah telah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menyebut siapapun najis. Petrus bukan seorang Farisi, namun ia terinfeksi dengan gagasan yang sama, bahwa kekudusan mengharuskan dia untuk menjaga jarak dari mereka yang dianggap najis, termasuk orang bukan Yahudi. Yesus tidak hanya bergaul dengan pemungut cukai yang dianggap lebih buruk daripada orang bukan Yahudi, tetapi juga makan bersama dengan mereka dan orang berdosa juga jauh lebih buruk. Mereka tidak percaya Yesus bisa menjadi orang benar dan melakukan itu. Ketiga, Yesus menanggapi dengan menceritakan serangkaian perumpamaan. Perumpamaan adalah kisah nyata yang digunakan untuk mengajarkan pelajaran tertentu. Berbagai bagian cerita digunakan untuk mendukung pelajaran itu. Ini berbeda dengan alegori, di mana berbagai bagian cerita membawa makna tambahan. Selain itu, makna sebuah perumpamaan harus ditentukan oleh bagaimana perumpamaan itu akan dipahami oleh mereka yang diberitahu, sehingga harus dipahami dalam budaya mereka. Keempat, Yesus secara khusus menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi. Orang banyak yang lain juga mendengarkan. Tetapi Yesus mengarahkan apa yang dia katakan kepada orang-orang Farisi yang menggerutu itu. Yesus telah secara khusus memberitahu orang-orang Farisi lainnya yang menggerutu tentang masalah yang sama. Bukan mereka yang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi mereka yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa agar bertobat. Saudara-saudari, perumpamaan-perumpamaan ini akan terbukti konsisten dengan ajaran itu dan apa yang baru saja Yesus ajarkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ingatlah bahwa Yesus secara khusus menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Inti dari setiap perumpamaan adalah bahwa ketika seorang pendosa bertobat, tanggapan yang tepat adalah merayakannya, karena itulah yang terjadi di surga. Akhir dari perumpamaan meninggalkan pertanyaan tentang apa yang akan mereka lakukan. Akankah mereka merayakan seperti yang dilakukan para malaikat di hadapan Tuhan?
Atau akankah mereka melanjutkan pembenaran diri mereka? Mereka menggerutu terhadap Yesus karena menjadi sahabat orang berdosa. Apakah mereka akan membenci Tuhan karena memberikan pengampunan kepada orang yang bertobat? Saudara-saudari, aplikasi kepada kita masih sama seperti yang ditunjukkan. Bagaimanakah kita ingin kisah anak sulung berakhir? Jawabannya akan mencerminkan hati kita sendiri. Semoga kita masing-masing menjadi pemaaf seperti Bapa dan belajar untuk merayakan ketika seorang pendosa bertobat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.